Halo, perkenalkan saya Lorenzo Zainal Nagraha dengan NIM 1822107 dan saya bersama Saya Daniel Argo Manurung 1822401. di video ini kami akan mempresentasikan tugas besar teknologi platform yaitu platform yang kami bangun yaitu Sehat Selalu. Eh, di video ini kami akan membagi menjadi 4 bagian sesuai aspek yang diminta. Pertama itu ada problem statementnya. Ya, pada dasar itu alasan platform ini ada. Lalu kedua itu arsitektur flow, yaitu aliran data dari lapisan infrastruktur ke lapisan layanan. Lalu em, ketiga itu ada governance, yaitu sistem keamanan dan aturan main di dalam platformnya. Dan yang terakhir itu nanti ada live demonya, yaitu interaksi antar pengguna dengan peran yang berbeda-beda. Jadi sekarang ini kita masuk ke akar masalah yang ada di sini tuh, yaitu akses kesehatan di Indonesia yang masih timpang, di mana di tempat daerah 3T masih ada keterbatasan tenaga medis dan jaringan internet, di mana di Indonesia terdapat defisit kurang lebih 30.000 dokter spesialis nasional. Bukan cuma itu, kebanyakan dokter spesialis tinggalnya di Jawa, sehingga orang-orang yang kayak di timur kayak Kalimantan gitu tuh masih menghadapi keterbatasan yang eh, sangat besar untuk dokter spesialis. Nah, solusi kita di sini adalah sehat selalu, di mana kita mempunyai 7 fitur: satu untuk pelacak gaya hidup, dua konsultasi privat, tiga forum diskusi, empat jasa medis, lima untuk mencek gejala, enam yaitu peta vaskes, dan tujuh SOS darurat. Oke, berikut ini adalah aliran data dari pengguna sampai ke database-nya. Yang pertama, pengguna akan mengakses sehat selalu.stay.my.id lewat protokol HTTPS. Yang kedua, permintaan akan masuk melalui Cloudflare Zero Trust Tunnel yang terenkripsi. Nanti ya, ketiga itu tunnel itu akan meneruskan ke VPS Ubuntu-nya. Tempat Dockernya itu jalan, yaitu ada 4 kontainer yang jalan secara terisolasi. Terus yang keempat ada Nginx yang bertindak sebagai reverse proxy. Nanti dia akan mengatur rute untuk menyajikan front-end statusnya dan juga rute API yang nanti diteruskan ke backend-nya. Lalu yang kelima itu ada Node.js yang dibantu dengan framework Express di port 4000 yang akan memproses logika bisnisnya, JWT dan juga role-based access-nya. Lalu yang terakhir itu ada database MariaDB-nya di port 3306 internal yang akan memproses query relasionalnya dan berkas fisik yang disimpan di volume uploads. Di sini PHP MyAdmin itu ada di port 8081 dan tersedia lewat jalur terpisah, seperti terlihat pada bukti di gambar-gambar itu. Oke, selanjutnya, em, arsitektur ini tuh punya 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan antarmuka berupa HTML, CSS, dan juga JavaScript statis yang disajikan oleh Nginx. Lapisan layanan juga berupa EndNote.js dan juga Express. Dan ada lapisan data berupa MariaDB dengan hybrid storage. Ketiganya itu nanti dijalankan sebagai 4 kontainer Docker. Em, ini bisa dilihat ada 4 gambar kontainer Docker yang telah berjalan. Jadi sekarang kita masuk ke cara disimpannya multimedia seperti foto dan video. Jadi di sini tuh di foto videonya tuh tidak disimpan sebagai BLOB di basis data, di mana nanti flow-nya akan dari sisi klien, di mana file reader akan mengubah menjadi text base 64 yang akan dikirim ke dalam page payload JSON. Setelah itu dia bakal masuk ke sisi server yang ditaruh di folder uploads. Setelah itu ditulis ke disk di basis data, dan di basis data hanya disimpan file path dan file type-nya yang dapat dilihat di kedua ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian governance, di mana di sini ada 6 lapis kontrol keamanan. Dengan yang pertama adalah kita melakukan hashing password, di mana setiap password user kita hashing dengan bcrypt, sehingga di database nggak bisa didekripsi lagi pula. Selain itu, kita melakukan isolasi database, di mana port 3306 tidak diekspos, sehingga hanya backend internal saja yang dapat terlihat. Setelah itu, kita juga melakukan limitasi payload,
dengan kita membatasi file yang dapat dikirim hanya 50 megabyte untuk mencegah serangan denial of service muatan besar. Setelah itu kita juga punya error handling di mana kita juga punya try catch block yang biasa supaya kalau ada error nggak langsung mati servernya. Tetapi kalaupun ada error yang beneran fatal sekali, kita juga mempunyai eh, loop restart always supaya server selalu hidup langsung setelah dia mati. Setelah itu kita mempunyai Cloudflare Zero Trust supaya tunnel kita selalu terenkripsi tanpa adanya port forwarding. Dan yang terakhir adalah kita melakukan panel hardening di mana kita ganti user dan port sehingga kalau ingin diretas harus mereka eh, mencari port yang mana dan usernya apa juga dulu. Selanjutnya adalah aturan main yang mana ada tiga peran, yaitu ada pasien, dokter, dan juga admin. Untuk pasien ini sendiri, dia itu bisa mencatat gaya hidup dan juga impor CSV. Dan juga em, masih banyak lagi. Lalu untuk dokter itu sendiri, dokter ini bisa menjawab pertanyaan forum publik yang dibuat oleh pasien atau warga, dan juga menerima dan juga mengunci sesi konsultasi. Dan juga masih ada banyak lagi. Lalu untuk admin ini akan meninjau antrean pendaftaran atau sign in role antara pasien atau enggak dokter. Jadi dia itu akan menyetujui atau menolak akun yang mendaftar. Dia juga mengelolanya juga. Setiap peran ini tuh akan wajib untuk bisa divalidasi. Kalau nggak sesuai nanti em, sistem akan menolak dengan kode 403. Berikutnya adalah skema basis data ERD-nya untuk aplikasi Sehat Selalu. Em, untuk entitas pusatnya itu ada users yang berelasi satu ke banyak ke activities untuk telemetri harian, lalu ada ke forum post untuk pertanyaan publik, ke consultations untuk konsultasi privat, dan juga ke dokter service untuk jasa medis. Terus konsultasi privat ini punya tabel consultation messages untuk chat asinkron dengan antara dokter dan juga pasien. Lalu ada relasi user ke activities yang memakai foreign key dengan on delete cascade. Yang berarti kalau misalkan tersebut dihapus, bakal data di tabel yang dijadiin foreign key-nya itu akan ikut terhapus juga. Sekarang kita masuk ke salah satu contoh interaksi antar peran pengguna. Contohnya misalnya pasien buat akun, terus admin harus setuju ya akunnya. Nah, terus akhirnya pasien baru bisa melakukan segala sesuatu yang di website tersebut. Contohnya di sini adalah ajukan konsultasi atau enggak posting forum. Nah, setelah itu dokter jawab dan kunci sesi konsultasinya. Sekarang kita masuk ke live demonya aja. Dengan pertama kita akan melakukan pendaftaran pasien. Ini kita akan melakukan pendaftaran pasien dan di sini user berhasil didaftarkan. Tapi tidak bisa langsung login sekarang karena akunnya harus nunggu persetujuan super admin. Di sini super adminnya mempunyai user namanya admin Danu dengan password yang tadi dapat terlihat. Nah, setelah itu bisa kita masuk ke sini, dapat masuk ke admin panel. Kita lihat di sini ada Daniel 1234 yang tadi kita barusan registrasi, kita terima, yakin ingin mail, dan kita oke. Nah, setelah itu dia sudah hilang dari sini dan kita bisa logout. Kita bisa balik lagi ke Daniel 134 dan 1234. Dan di sini kita dapat lihat semua ini fitur-fitur kita. Kita bisa lihat kalau misalnya saya lagi sakit perut, oh ini saya lagi sakit perut, oh, oke mulas ini dapat kita lihat pelajari dan ini mulas. Nah, terus kita juga bisa lihat eh, lokasi kita ada puskesmas yang dekat atau tidak. Di sini kita bisa lihat saya sedang di Jakarta Barat dan di sini terdapat 25 vaskes yang dekat saya. Nah, setelah itu juga ada untuk pelacakan gaya hidup di mana kita bisa menghitung langkah. Misalnya saya hari ini 10.000 langkah dan saya minum 2 liter dan saya bisa simpan dan dia bakal masuk ke sini untuk 7 hari terakhir. Nah, di sini kita bakal coba konsultasi privat. Nah, jadi pertama di sini kita bisa lihat misalnya saya lagi sakit di area kaki saya. Nah, jadi kita pencet di sini di mana itu bakal di bagian anggota gerak dan kita bilang saya lagi sedang sakitnya dan gejala saya lebih kecil dari 24 jam. Di sini kita bisa buat deskripsi, misalnya kaki saya sedang sakit, dan kita juga bisa tambahin berkas gejala. Nah, di sini kita bisa
taruh foto yang sesuai, kita melakukan kirim permintaan konsultasi. Nah, jadi nanti setelah itu dapat dilihat ada historinya di sini. Ini sama juga dengan forum pelosok, tapi forum pelosok tuh sifatnya publik. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya jasa layanan medis, tetapi ini ya, kalau dimulai sama dokter dulu. Jadi misalnya dokter buat dulu jasa layanan medis dan nanti baru bisa dilihat ada jasa layanan medis terletak di sini. Nah, kembali lagi dengan saya di sini. Sekarang kita akan membuat akun baru di mana akunnya akan kita buat sebagai dokter. Sesuai dengan tadi, kita harus membuat adminnya untuk registrasi dulu dokter ini. Di mana tadi Daniel 12345 kita terima saja dan kita logout dan kita kembali masuk lagi. Oke, nah di sini juga layanan utama bakal sama, forum pelosok juga bakal sama. Bedanya di sini kita bisa berikan jawaban medis ke warga-warga. Misalnya di sini ada yang Windows XP-nya lagi rusak, jadi kita bisa bilang dibenerin aja gitu. Nah, terus nanti bakal kelihatan di sini. Nah, itu kita bisa ke konsultasi privat kita, di mana tadi ada Daniel 1234 dan kita bisa ngambil konsultasi privat yang tadi dia berikan. Kita ngambil, dan sekarang kita bisa lihat, oh, dia ternyata kakinya sedang sakit. Terus kita juga bisa lihat data gaya hidup eh, pasien tersebut gitu. Nah, jadi kita bisa aja kita nanya gitu, kenapa dia sakit? Nah, ini nanti bisa bolak-balik dengan pasien yang tadi. Setelah itu ada juga jasa layanan medis, di mana dokter ini dia bisa buat jasa layanan medis yang ia ingin buat. Misalnya dia mau buat jasa vaksinasi hantavirus. Nah, di sini vaksin. Kita buat publikasi layanan, di mana ini nanti juga bakal kelihatan. Nah, ini kita bakal tunjukin aja sekarang di Daniel 1234. Nah, sekarang kita sudah masuk di akun pasien. Nah, kita bisa masuk lihat lagi di histori konsultasi privat. Nah, ada di sini. Jadi, ini tuh kita bisa eh, kirim message dari dokter ke pasien dan pasien ke dokter sehingga masalahnya pasti akan dapat diselesaikan. Bukan cuma itu, ini juga jasa vaksinasi hantavirusnya juga ada di sini sehingga kita bisa ambil terus kita juga bisa bilang aja saya mau divaksin. Nah, nanti pada akhirnya Daniel 12345 bakal bisa ngambil jasa layanan ini, dia harus ngambil dari konsultasi privat di sini. Nanti dia bakal sama seperti yang di bawah. Sekian, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami tentang website kami. Sehat selalu.